Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kemudian jenis darah yang terakhir dari darah yang biasa keluar dari wanita adalah damul istihadhah, darah istihadhah. Definisinya adalah ma yakhruju fi ghairi ayyamil haidhi wan nifas. Darah yang keluar bukan pada hari-hari haid dan bukan pada hari-hari nifas. Ya, ini karena darah cuma 3 ya. Kalau bukan maka istihadhah adalah yang bukan haid, bukan pula nifas. Jadi semua darah yang keluar bukan pada masa haid dan bukan pada nifas, maka itu darah istihadhah. Dan darah istihadhah ini adalah darah penyakit. Ya, dikarenakan disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah yang ada di rahim bagian bawah. Kata Nabi SAW, Inna madzalika irqun wa laysa bil haid. Itu hanyalah pembuluh darah yang pecah, itu bukan haid. Ya, maka di sini jelas bahwasanya istihadhah itu adalah darah penyakit, darah sakit. Ketika seorang perempuan keluar darah istihadhah menunjukkan kesehatannya terganggu. Berbeda dengan haid yang menunjukkan kesehatannya normal atau baik-baik saja. Kemudian di sini Nabi SAW menyebutkan walaysa bil haidhah, yakni darah istihadhah bukan darah haid. Maka di sini menunjukkan kepada kita darah istihadhah berbeda dengan darah haid. Dalam hal hukum, sebagaimana al-mustahadhah, perempuan yang mengalami istihadhah itu berbeda dengan perempuan yang mengalami haid. Kalau haid dengan nifas memiliki hukum yang sama, sementara mustahadhah berbeda. Perempuan yang mustahadhah, kata para ulama, hukumnya sama seperti perempuan suci. Dalam artian tidak ada larangan yang berlaku baginya. Kalau bagi perempuan haid dan nifas ada 9 yang telah disebutkan, bahkan disebutkan lebih ya di kitab-kitab yang lain sampai 12 larangan bagi perempuan haid dan nifas, maka perempuan istihadhah tidak ada larangannya. Perempuan istihadhah dia boleh sholat, bahkan tetap wajib sholat ya, tetap wajib sholat, tawaf ya, boleh menyentuh mushaf, boleh membawa mushaf, boleh baca Quran ya, dan seterusnya ya. Walaupun dari sisi toharohnya ada sedikit pengetatan ya, agak sedikit ketat. Jadi perempuan istihadhah tetap wajib sholat, cuman memang perempuan istihadhah ini wajib berwudu setiap kali masuk waktu sholat. Iya, wajib berwudu setiap kali masuk waktu sholat. Kenapa? Karena darah keluar terus. Dan sesuatu yang keluar dari dua jalan, ya, termasuk darah, itu membatalkan wudu. Ya, namun wudunya perempuan yang mustahadah dihukumi sah, mimbab darurat. Karena itulah, ya, wudunya perempuan yang istihadah tidak boleh dilakukan sebelum waktu. Kenapa? Karena wudu dari perempuan yang mustahadah itu tohara darurat. Toharanya dihukumi sah secara darurat. Wad daruratu tuqaddaru biqadariha. Kaidahnya sesuatu yang darurat harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Dan tidak ada kebutuhan seorang itu berwudu kecuali setelah masuk waktu sholat. Tidak ada kebutuhan orang sholat kecuali setelah masuk waktu sholat. Maka demikian pula tidak ada kebutuhan, maka dia tidak boleh berwudu kecuali setelah masuknya waktu sholat. Nah, ini terkait dengan perempuan mustahadah. Kemudian di bulan Ramadan dia tetap wajib berpuasa. Walaupun keluar darah tetap wajib berpuasa karena itu bukan darah haid dan darah darah nifas. Nah, maka ini terkait dengan hukum mustahadah, hukumnya adalah apa? Hukumnya sama seperti perempuan yang suci, yakni wajib sholat, puasa dan seterusnya dari kewajiban. Namun khusus untuk sholat toharohnya diperketat, yaitu dia diwajibkan membersihkan darah yang sementara keluar itu, dia wajib dibersihkan, dicebok dulu. Setelah itu ditutup pakai semacam panty liner. Setelah itu itu ditutup tempat keluarnya darah. Setelah itu ditutup pakai kalau zaman sekarang kayak pembalut misalnya. Habis itu berwudu. Habis berwudu langsung sholat, yakni setelah pakai pakaian atau yang semacam menutup aurat intinya. Sholat setelah setelah itu langsung sholat.
Ya. Dan ini semua mulai dari membersihkan darah, kemudian memakai penutup di tempat keluarnya darah, pakai pembalut misalnya, dan kemudian berwuduknya, kemudian sholatnya, semua harus dikerjakan dalam waktu dan semuanya harus mualah beriringan. Tidak boleh ada jeda di antaranya yang bukan merupakan kepentingan sholat. Misalnya kalau ada seorang membersihkan darah, ini sudah masuk waktu ini, sudah masuk waktu. Dia membersihkan darah. Kemudian setelah itu dia sudah pakai pembalut. Tapi setelah itu dia tidak langsung berwudu. Dia pergi makan terlebih dahulu atau hal yang lain. Intinya dipisahkan oleh kegiatan yang tidak berhubungan dengan sholat. Maka yang seperti ini dia harus ulang. Dia harus buka, mohon maaf pembalutnya misalnya, terus dia bersihkan kembali yang ada, baru pasang yang baru. Karena ini harus apa? Mualah beriringan. Karena ini kan hakikatnya dia berhadas terus ini. Keluar darah kan berhadas terus. Tapi di diterima sholatnya mimbab daruratan dan dihukumi sah. Karena itulah syaratnya diperketat. Tidak boleh lama-lama. Harus di mepet-mepetin ini mualah semua ini gerakan, semua amalan. Jelas ya? Maka tidak sah membersihkan darah, tidak sah berwudu ya sebelum masuknya waktu. Harus dilakukan setelah waktu, dan setelah masuknya waktu semuanya harus dilakukan beriringan, tidak boleh ada jeda. Kalau ada jeda tapi jedanya itu kepentingan sholat, misalnya lagi menunggui jemaah, menunggui datangnya imam karena dia ikut sholat berjamaah misalnya, ya, atau misalnya ingin mencari mencari tahu arah kiblat misalnya, boleh karena itu kepentingan sholat. Tapi kalau tidak ada, bukan kepentingan sholat yang menjadi jeda seperti ngobrol atau apa namanya makan atau yang semisalnya, maka ini memutuskan mualah harus ulang dari awal. Jadi sekali lagi amalannya yang pertama membersihkan darah yang sementara keluar. Setelah itu menyumbat tempat keluarnya darah. Ya, dimasukkan ke dalam kalau di zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang katanya seperti panty liner. Cuman panty liner ini tidak boleh dipakai, hanya boleh dipakai kalau tidak merasa sakit, tidak menyakiti dirinya, dan bukan dalam keadaan berpuasa. Kalau menyakiti dirinya atau dalam keadaan berpuasa, maka tidak boleh dipakai karena bisa membatalkan puasa. Karena kan masuk ke dalam, ditahan gitu. Kemudian yang ketiga, jadi kalau tidak sakit dan bukan puasa, maka dipakai. Kemudian yang ketiga pembalut. Cuman mungkin di zaman sekarang, di zaman dahulu seperti itu ya. Kalau di zaman sekarang karena apa intinya kan supaya aman, tidak ada yang menetes ketika sholat gitu. Ya mungkin dengan pembalut sudah cukup. Ya, di zaman sekarang karena sudah menahan, betul-betul menahan. Baik. Setelah itu baru berwudu, setelah berwudu langsung sholat. Ini semua 5 amalan ini semuanya harus dikerjakan secara beriringan. Wallahu a'lam bishawab, dan semuanya setelah masuk waktu. Nah, kemudian setelah memahami bahwa hukum perempuan mustahadah sama seperti perempuan suci, hanya cara bersucinya diperketat, maka pertanyaan sekarang, kapan darah keluar dikatakan darah istihadah? Kata kuncinya sudah disebutkan di sini ya. Dia bukan darah haid, bukan darah nifas, bukan darah setelah melahirkan, bukan darah yang keluar di masa-masa haid. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan beberapa jenis darah istihadah. Yang pertama, semua darah yang keluar dan akumulasinya tidak sampai 24 jam, berarti itu bukan haid. Kalau bukan haid, berarti dia istihadah. Karena dia jelas bukan nifas juga. Misalnya ada perempuan keluar darah 7 hari. Setelah itu suci. Berhenti gitu. Tapi setelah dihitung 7 hari ini, masing-masing cuma keluar 3 jam. 3 kali 7 cuma 21 jam. Berarti darah dari 7 hari ini istihadah semuanya. Istihadah. Iya. Tapi sekali lagi, ketika keluar darah, jangan dia tungguin dulu. "Ah, saya mau tungguin dulu, nanti 24 jam baru fix." Enggak, kapan keluar darah? Di waktu dia memungkinkan haid, maka itu sudah. Jangan sholat. Tapi kemudian terbukti setelahnya bahwa ternyata itu hanya istihadah, kodok. Ulangi apa kodok sholat yang ditinggalkan ketika itu. Dan dia tidak berdosa. Karena dia tidak sholatnya gara-gara uzur. Dia kira itu haid, ternyata istihadah. Nggak ada masalah. Kalau dia terlanjur ketika dia tidak puasa gara-gara dia kira haid, ternyata cuma istihadah, ya mengkodok puasa. Ya, wallahu alam bisawab. Ini keadaan yang pertama. Kalau akumulasi eh, total durasi darah yang keluar nggak sampai 24 jam, berarti bukan haid. Kalau bukan haid, berarti istihadah. Karena nggak mungkin juga nifas. Yang kedua adalah darah yang keluar setelah hari ke-15.
Kita katakan durasi maksimal haid 15 hari. Berarti darah yang masih keluar di hari ke-16 dan seterusnya itu sudah tidak mungkin haid. Kalau dia bukan haid, otomatis istihadah karena bukan juga nifas, nggak melahirkan. Baik. Maka yang darah istihadah yang kedua, darah yang keluar setelah hari ke-15. Yani kalau keluar darah terus, maka hari ke-16-nya itu sudah dianggap istihadah. Yang ketiga, yang masuk dalam kategori darah istihadah adalah darah yang keluar dari anak kecil, perempuan, yang belum berumur 9 tahun kurang 15 hari. Kita sudah sebutkan bahwa haid paling cepat keluar 9 tahun kurang 15 hari. Berarti semua darah yang keluar sebelum itu bukan haid. Kalau bukan haid berarti istihadah. Ini tiga. Darah istihadah yang ketiga, semua darah yang keluar dari anak perempuan yang belum berusia 9 tahun kurang 15 hari. Yang keempat adalah semua darah yang keluar, ya, semua darah yang keluar eh, di mana waktu suci minimal belum terwujud. Kita sudah sebutkan tadi kalau dia haid di awal bulan, terus haid lagi di akhir bulan, tapi di antaranya sudah ada 15 hari, maka sudah sah sebagai haid. Tapi kalau misalnya belum 15 hari keluar lagi darah haid, padahal sudah lewat rentan 15 hari yang pertama, maka ini jelas darah istihadah. Kenapa? Karena bukan haid. Kenapa bukan haid? Sudah lewat 15 hari yang pertama dan belum masuk 15 hari masa suci yang kedua. Berikutnya, maka tidak mungkin dia ikut ke haid yang pertama, tidak mungkin juga ikut ke yang kedua karena belum sampai 15 hari. Maka ini darahnya apa? Darah istihadah. Ini darah istihadah yang keempat. Darah istihadah yang kelima adalah semua darah yang keluar sebelum melahirkan. Ya, kalau bukan pada masa haid. Karena darah yang keluar sebelum melahirkan, kalau dia di masa haid, maka hitungannya haid. Karena menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, perempuan hamil mungkin haid, walaupun memang jarang terjadi ya, tidak banyak terjadi, tapi memungkinkan haid. Maka kalau ada darah keluar sebelum melahirkan dan itu bukan pada masa haid, maka itu istihadah. Ya. Kemudian darah istihadah berikutnya yaitu darah yang keluar setelah hari ke-60. Karena durasi maksimal nifas hanya 60 hari, berarti yang keluar setelahnya dihukumi darah nifas. Jelas ya? Nah, ini apa? 6 atau 7 bentuk darah nifas. Karena patokannya semua yang bukan haid, semua yang bukan nifas berarti istihadah. Dan sudah kita sebutkan 6 atau 7 bentuk tadi terkait dengan kapan seorang dikatakan terkena darah istihadah. Nah, wallahu taala a'lam bissawab.